Jawab vocabulary itu dibutuhkan kosakata yang cukup. Jadi bagaimana cara menguasai kosakata? Sebaiknya adik-adik dari setiap pertemuan yang sudah kita lakukan, kosakata-kosakata yang adik tidak mengerti itu sebaiknya ditulis kembali dan kemudian dicoba dipahami, gitu ya. Oke, kita masuk untuk webinar malam ini. Kita masuk langsung ke slide yang pertama. Kita akan membahas mengenai preparation. Nah, ini ungkapan berasal dari kata prefer. Prefer itu artinya lebih suka. Oke, kita akan melihat nanti bagaimana penggunaan preference dalam beberapa tata bahasa bahasa Inggris. Dalam tata bahasa bahasa Inggris, kita akan melihat nanti bagaimana penggunaannya. Oke, kita akan melihat, coba adik-adik bisa melihat ya. Jadi prefer itu ada bisa kita bisa lihat ada tiga ya. Prefer blank to blank. Kemudian ada would prefer blank to blank. Kemudian ada would rather. Nah, kalau dari segi arti ini sebenarnya hampir-hampir sama aja. Tapi dari segi grammar kita akan melihat perbedaannya. Contohnya yang pertama, jadi bisa lihat prefer to. Kalau dari segi grammar tata bahasanya, adik-adik bisa melihat ketika menggunakan prefer to, maka di situ harus ada noun. Kita udah belajar noun itu. Noun itu adalah kata benda atau birthing. Kita udah belajar birthing itu sama dengan kata kerja yang dibendakan atau kita bilang jiran. Adik-adik bisa lihat contohnya. I prefer coffee to tea. Jadi prefer itu selalu berpasangan dengan to. Oke, itu memang sudah perumusannya prefer selalu berpasangan dengan to. Tapi adik-adik harus ingat, ketika adik-adik menggunakan prefer to, yang harus digunakan di situ kata benda, noun. Coffee itu kata benda, tea itu kata benda. Tapi kita juga boleh menggunakan kata kerja yang dibendakan. Contohnya reading atau watching. Oke, nah kalau Miss bikin contoh lain misalnya, itu contohnya I prefer coffee to tea. I will make one example menggunakan noun contohnya. I prefer, oke, I prefer apple to mango. Apple sama mango itu adalah noun. Oke. Nah, sekarang kalau Miss menggunakan kata kerja yang dibendakan atau gerund contohnya. I prefer traveling to working. Bisa? Jadi kita melihat di situ ketika dia menggunakan prefer to, boleh noun kata benda, coffee itu kata benda. Tapi juga boleh kata kerja yang dibendakan. Kita sebut kemarin kita udah belajar ya, jiran. Oke. Jadi reading atau watching itu jiran. Jadi itu bukan kata kerja birthing seperti continuous tense. Yang kita juga udah belajar continuous tense. Misalnya I am reading. Oke, tapi kalau ini jiran kita bilang kata kerjanya dipakaikan ing. Oke. Ada yang bisa bikin satu contoh nggak? Coba. I prefer apple to mango. I prefer traveling to working. Ada yang bisa bikin satu contoh? Biar kita lanjut ke word prefer. Coba Naila bisa? Frido? Eri? Bisa? Oke. Miss, aku bisa, Miss. Oke, coba. Iya. She prefers swimming to playing football. Oke, good. Yes. Nah, ketika dia menggunakan orang ketiga tunggal, kita udah belajar ya, orang ketiga tunggal itu subjeknya she, he, it. Maka kata kerjanya, prefernya harus pakai s. Ya, remember ya, ketika menggunakan subjeknya she, he, it, orang ketiga tunggal, maka prefernya harus pakai s. Tapi kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal, diantaranya I, we, you, they, maka prefernya nggak usah pakai s. Oke, kita lanjut coba ke would prefer to. Nah, adik bisa lihat di situ, would prefer to, would prefer itu pasangannya juga masih to. Oke, adik bisa melihat perumusannya itu ketika menggunakan would prefer to itu pasti infinitif, pasti kata kerja dasar. Kita bilang kata kerja dasar. Oke, adik bisa lihat di situ ketika menggunakan would prefer to, oke, adik bisa melihat itu pasangannya pasti then. Would prefer pasti pasangannya then. Would prefer pasti pasangannya then. Kita ambil contohnya di sini misalnya ketika dia menggunakan, oke,
Ketika dia menggunakan hanya satu, prefer to stay at home, dia nggak ada perbandingan ya dia. Dia hanya mengatakan I would prefer to stay at home. Saya lebih suka tinggal di rumah. Tapi ketika dia compare with something, maka pasangannya harus then. Bisa, bisa. Ya, I hope you can get it. Ketika menggunakan I would prefer to stay at home, dia nggak ada perbandingannya, nggak ada. Dia cuma bilang I would prefer. Maka itu harus menggunakan kata kerja dasar to stay at home. I will make one example. Misalnya contoh yang lain. I would prefer to watch television. I would prefer to read magazine. Oke, bisa ya. Jadi menggunakan kata kerja dasar. Nah, ketika Miss membandingkan, compare dengan kegiatan yang lain, maka itu pasangannya then. Jadi bedakan tadi ketika menggunakan prefer to yang pertama, itu pasangannya to. Tapi ketika menggunakan word prefer, maka pasangannya then. They would prefer to play football than to swim. Oke, misalnya contoh yang lain. I would prefer to watch television than to read. Jadi ketika dia menggunakan kata would prefer itu pasangannya pasti then. Jadi dia pasangannya beda-beda ya. Kalau prefer itu dengan to, would prefer itu dengan then ketika dibandingkan dengan aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Oke, I will make one example more. I would prefer to listen music than to watch television. Jadi kalau ketika membandingkan dua kegiatan maka pakai then pasangannya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat ada would rather di situ ya. Oke, would rather itu pasangannya sama ya, masih di den ya. Tapi yang dia perlu ingat di situ, would rather itu menggunakan kata kerja verb one. Jadi Miss bisa menyimpulkan semua itu menggunakan verb one. Kecuali memang prefer to. Itu menggunakan noun atau gerund kita bilang. Nah, would rather memang pasangannya pasti then. Tapi dia menggunakan masih verb one. Contohnya, I would rather walk than take a bus. Nah, ketika dia membandingkan dua aktivitas, maka would rather harus menggunakan then pasangannya. I would rather watch than listen to the music. Jadi ketika Miss membandingkan dua kegiatan watch dengan listen, kata kerjanya juga harus verb one. Oke, bisa ya? Oke. Any question? Oke, kita Uh, masuk. Excuse me, can Miss make more example, please? Oh, yang mana? Contohnya yang mana ini? Karena Miss menggunakan tadi, I have made some examples. Miss sudah menggunakan lebih dari satu contoh tadi. Contoh yang mana ini? Yang prefer to, would prefer, would Yang rather. rather. Nah, would rather itu adik-adik harus ingat ketika menggunakan would rather itu kata kerjanya harus verb one, verb one. I would rather walk than take a bus. I will make one example. I would rather watch television, watch, then listen to the music. Watch itu kata kerja bentuk pertama atau kita bilang infinitif. Jadi nggak boleh pakai s, nggak boleh kita bilang I would rather watching, nggak boleh. I would rather watches, nggak boleh. I would rather watch. Jadi kata kerjanya harus infinitif. Bare infinitive itu maksudnya kata kerja dasar tanpa s atau is atau tanpa verbing. Bisa ya, Frido tadi ya, Frido ya. Yes, Miss. Oke, I will make one example more. I would rather study than run. Bisa. Jadi ketika misalnya menggunakan study itu verb-nya harus verb one. Kita bilang bare infinitive. Jadi nggak pakai s atau is, nggak pakai verbing. Oke, I will make one example. This is the last example. I would rather sing. Saya lebih suka nyanyi. Then write a letter. Jadi saya lebih suka bernyanyi daripada menulis sebuah surat. I would rather sing than write a letter. Jadi kata kerjanya harus kata kerja yang bare infinitive. Kata kerja dasar without s or es or without ing. Oke, bisa Frido? What about the other students? Any question? No, Miss. Okay, good. No, Okay, thank you, Miss. okay, good. So we continue to next slide. Nah, ini ada beberapa ininya nanti ya. Prefer itu lebih umum. Dia habit. Kita udah belajar habit ya, kebiasaan ya. Oke, would prefer itu biasanya lebih spesifik. Saat ini atau kita bicara masa depan, itu masa depan future atau kita bilang plan. Would rather membandingkan dua pilihan. Nah, contohnya ini adik-adik bisa lebih lebih jelas lagi coba lihat. I prefer listening news to music. Prefer udah pasti pasangannya sama to.
di sini kita melihat prefer itu menggunakan kata kerja ing atau kita bilang jiren. Oke. I will take another example. I prefer listening to music while studying. I prefer watching to writing. Jadi saya lebih suka watching daripada writing. Jadi yang adik-adik bisa lihat di sini ketika menggunakan prefer pasangannya pas itu, tapi di sini dia menggunakan jiren, kata kerja yang dibendakan. Adik-adik juga bisa melihat ketika menggunakan prefer, she would prefer to meet. Nah, di sini dia tidak ada membandingkan ya, bedakan ya. Termasuk yang ketiga coba, they would rather not go out tonight. Di sini dia nggak ada membandingkan. Tapi lihat ketika dia membandingkan, would you prefer coffee or tea? Nah, ini coffee or tea ini menggunakan noun. Oke, ini menggunakan noun. Bisa ya? Oke. Nah, kita bisa melihat slide berikutnya. Ini hanya contoh-contoh dari yang slide pertama tadi. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bicara mengenai preposition. I'm sure that all of you know about preposition. Kata kata depan itu saya Miss yakin adik-adik tahu di antaranya ada kata depan untuk waktu itu ada at salah satu di antaranya. Oke, kita lihat ya preposition. Oke, di sini ada beberapa preposition kita akan lihat nanti. Oke, nah kita masuk ke contoh coba. At 7 o'clock contohnya. Ketika adik-adik bicara mengenai waktu, kalau dia misalnya, oke, adik-adik bisa lihat, you can see that at time o'clock, for example, I get up at 7 o'clock every morning. Jadi ketika menggunakan jam itu udah pasti pakai at. Oke. At noon, at midnight, at sunrise, talking about the time. Itu bicara waktu semua. Oke. Nah, termasuk di bawahnya kita bisa lihat at the moment, at the weekend. That's talking about the time. So we know that when talking about the time, kita pasti pakai at. Kita bicara mengenai waktu, pasti pakai at. Itu salah satu contoh preposition. Kita coba ke preposition yang lain, yang di sebelahnya. Coba on. Oke, kita bisa lihat contoh on Monday, on Christmas Day, on July 14, 4th, 4th, on my birthday, on Sunday morning. So from this example, we know that the function of on express or explain days. On itu menjelaskan ketika kita menggunakan on itu untuk hari, menyatakan hari. On Monday, on Sunday, jadi menyatakan hari, oke ya. Bisa ya, jadi semua hari kita pakai on. Nah, termasuk di antaranya misalnya on Christmas Day. Oke, ketika menyatakan bulan dengan tanggal, kita pakai on. Tapi kalau hanya kita menggunakan bulan, nanti beda lagi ya. Beda lagi. Ketika menggunakan tanggal dan ada bulannya, on July 4th. Contohnya misalnya on February 2nd. Jadi kalau ada bulan dengan tanggal, kita pakai on. Tapi nanti ada lagi beda. Kalau menggunakan bulan pakai apa, Miss? Beda lagi ya. Tapi kalau ada tanggalnya sama bulannya, disebutkan tanggal sama bulan, berarti pakai on. So you should remember when you use on, it's for day, untuk hari. And also for the date, tanggal, and also month, untuk bulan. Oke. Ya on birthday, birthday itu kan berarti kan menyatakan Sunday morning juga. Oke, itu menyatakan hari juga. Oke. Nah, ketika dia menyatakan her birthday is on May 2nd, itu pakai on karena ada bulan dengan tanggal. Oke ya. Sekarang kita masuk ke in, preposition yang ketiga in. In ini bicara tentang, kita bisa lihat. Oke, in January, in 2025, in the 21st century, in the morning, afternoon, evening. Nah, ketika bicara in, oke, itu untuk hanya bulan saja. For example, I will come to Jakarta in October. Tapi kalau Miss bilang, I will come to Jakarta on 2nd October. Kalau ada tanggal sama bulannya berarti pakai on. Tapi kalau hanya bulannya, I will come to Jakarta in October. Bisa pakai in aja karena hanya bulan saja. Oke, contoh ya. And then ketika menyatakan tahun, itu pakai in juga. 2025 in 2025 ya. Pakai tahun juga. Atau menyatakan abad dan kemudian menyatakan di pagi hari. I wake up at 5 a.m. in the morning. Saya bangun jam 5 di pagi hari. Oke ya, bisa ya. Ini I believe that you can understand about the preposition of time. Bisa ya. Any question? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya ya.
Kalau adik-adik menemukan kosakata yang misalnya yang rada adik-adik belum pernah dengar di setiap slide ini, itu bisa dituliskan kembali seperti Miss bilang kemarin juga dari awal. Setiap kosakata yang adik-adik temukan di setiap slide ini itu bisa dicatat kembali, terus dibikin artinya ke dalam bahasa Indonesia. Itu sangat membantu nanti ketika menghadapi ujian khususnya, especially untuk vocabulary. Karena untuk mengerjakan vocabulary itu dibutuhkan penguasaan kosakata yang cukup. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ya, preposisi waktu lain. Oke, adik-adik bisa melihat di sini. Ada by, ada for, since ya, during, oke, until. Nah, di sini adik-adik kita melihat dari yang pertama, by itu biasanya kita dikasih waktu, misalnya contohnya, by Friday, misalnya for 3 years, selama 3 tahun. Oke, contoh dari Miss ya, for ya, selama. For itu artinya selama. Tapi bedakan kalau for itu juga ada artinya untuk. Tapi untuk di sini preposition artinya selama. I have taught English for 10 years. Saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. I have taught English for 10 years. Bisa ya. Jadi ketika menyatakan lamanya jangka waktu itu kita menggunakan for. Nah, ketika dia menggunakan since, maka itu lebih spesifik. Jadi artinya since di situ sejak. I have taught English since 2020. Bisa? I have taught English since 2020. Contohnya ya, I have taught English since 2021. Bisa ya? Jadi itu menyatakan tahunnya. Tapi ketika menyatakan lamanya atau selama, kita pakai kata for. Nah, kalau until, oke, kalau masuk ke during, itu adik-adik udah tahu lah ya. Kalau untuk during itu biasanya selama, during the meeting, oke, itu menyatakan suatu periode atau ya periode waktu. During the meeting, I am boring. Jadi selama pertemuan itu saya bosan, contohnya. During the meeting, I'm happy. Contohnya ya. Oke, bicara mengenai until atau till itu menyatakan waktu tertentu. Oke, I will wait you until 5 p.m. Saya akan tunggu sampai jam 5 sore. I will wait you until 6 p.m. Itu menyatakan waktu ya. Jadi artinya sampai atau artinya sampai. Oke, kita masuk ke from to until. Oke, itu menyatakan waktu juga. I teach English from Monday to Saturday. Bisa ya? Oke, nah kalau yang within sama ago itu menyatakan peristiwa yang udah pas, lewat. 2 years ago, 3 years ago, I have taught English 10 years ago. Jadi menyatakan waktunya yang udah lewat, yang artinya lalu. Oke, nah kita masuk lagi coba ke on time dengan in time. On time itu biasanya kita artikan dengan tepat waktu. Kalau kita artikan, I will come on time. Nah, biasa biasa gitu ya, I will come on time, tapi pada kenyataannya datangnya nggak on time gitu ya. Nah, kalau in time itu cukup waktu atau sebelum terlambat. Contohnya, the train arrive on time, I arrive in time to catch the bus. Nah, kita bisa bedakan on time itu artinya tepat waktu, ya sesuai jadwal. Contohnya keberangkatan jam 7, ya dia udah ada di situ jam 7. Sedangkan in time itu cukup waktu yang pasti dia sebelum terlambat. Oke. Nah, kalau membedakan at night dengan in the night, at night itu kita tahu umum atau kebiasaan, sedangkan kalau in the night itu kejadian terjadi dalam rentan waktu. Contohnya, I sleep at night. I woke up in the night because of noise. Nah, di sini sebenarnya tidak ada yang terlalu, menurut Miss, tidak ada yang terlalu susah untuk dimengerti preposition ini, tapi yang secara umum, yang muncul-muncul di ujian itu, yang sering itu kata for dengan kata since. Walaupun sebenarnya adik-adik harus tahu keseluruhan preposition, tapi yang secara yang Miss lihat di ujian-ujian itu yang sering muncul itu kata for, since, sama during. Oke, until gitu ya. Tapi kalau selebihnya itu hanya untuk pengetahuan adik-adik aja mengenai preposition. Tapi kalau untuk ujian secara umum itu yang keluar itu seringnya for atau since. Jadi yang adik-adik harus tahu for itu menyatakan lamanya waktu. For 3 years. Tapi kalau since itu menyatakan sejak. Sejak kapan? Sejak 2024. Since 2024 gitu ya.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Izin bertanya, Miss. Oke, yes. Rido ya? Eh, Rido ya? Erian, Miss Eri, Eri. Oh, Eri, Eri. Oke, Eri. Saya sering baca kayak komik bahasa Inggris, terus ditulis since. Itu kadang aku artikan itu sebagai karena dengan sama since artinya sejak. Itu kapan penggunaan since karena sama since sejak, Kak? Miss. Kalau dia artinya karena, kita lihat konteksnya. Contohnya gini. I will go to Jakarta since I get interview from the company. Jadi kita lihat konteks kalimatnya juga. Kalau konteks kalimatnya seperti yang Miss kasih contoh tadi, I will go to Jakarta since I got interview from one company. Berarti di situ artinya sejak. Jadi ketika kita melihat konteks kalimatnya juga. eh Good question ya Ria. Tapi kalau misalnya contoh kalimat Miss seperti ini. I will go to Jakarta. Oke, I will go to Jakarta. Oke, no, no. I have taught English. Saya sudah mengajar bahasa Inggris since 2023. Nah, itu berarti kan di situ mengapakan tahun di situ. Berarti artinya sejak gitu. Jadi sesuai dengan konteks kalimatnya ya, Ri. Kapan Oke, dia Miss. berfungsi sebagai karena tergantung konteks kalimatnya. Nah, kalau di situ nggak ada tahun dia muncul kan, Ri. Misalnya nggak ada tahun. Misalnya 2000-nya angkanya nggak ada, berarti artinya di situ kalau nggak ada angka di situ berarti artinya karena. Tapi kalau ada tahun ditunjuk di situ berarti sejak. Simple ya, Ria. Bisa? Bisa, Miss. Thank Jadi you. kalau 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 Miss kasih kalimat I will go to Jakarta since I got interview from one company, berarti arti di situ since nggak mungkin sejak karena nggak ada angka tahun di situ. Oke, you smart, a good question from you. Thank you. Bagus ya, Thank you, Miss. pertanyaannya bagus ya. Senang baca komik ya Ria. Bagus. Adik-adik Hmm. sering-sering baca bahasa Inggris ya. Nah, saran Miss untuk nonton-nonton podcast gitu itu sangat bagus untuk menambah vocabulary. Jadi kosakata sangat banyak kalau adik-adik misalnya baca-baca kayak Eri tadi baca komik, baca majalah, baca surat-surat kabar dalam bahasa Inggris. Itu sangat menambah kosakata nantinya. Oke, good. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kalau preposition of place ini kata depan, tapi untuk location. Nah, kita lihat nanti ya. Oke ya. Ini juga nggak terlalu apa. Tapi yang tadi yang Eri tanyakan tadi bagus karena itu bagian dari preposition of time. Tapi kalau place dia lebih lebih simple ya. Jadi bisa lihat ya. At itu lokasi point. Oke, pendek alamat tempat ya. At the bus stop, at the door. Nah, itu menyatakan tempat, place. Oke, I will wait you at the post office. Saya akan menunggu di kantor pos. I will wait you at the post office. Oke, I will meet you at the station. Nah, itu menyatakan tempat at-nya. Ketika dia merujuk kepada tempat, oke, kita bisa lihat lokasi yang dituju, maka kita pakai at. At the bus station, at the post office, at the bank. I will meet you at the bank. Gitu. I will meet you at the post office. I will meet you at the station. Jadi menyatakan lokasi tempat kita pakai at. Oke. Kalau on itu merujuk kepada di atas permukaan. Contohnya, I put my money on the table. Oke. I put my money on the table, on the wall, ya on the first floor, yaitu menyatakan di atas permukaan. Bisa. Dan juga kalau menyatakan jalan kita pakai on ya. I live on Jalan Antapani. Oke ya, bisa adik-adik ya. Dan selanjutnya kita lihat ada in di situ. In di situ itu berarti udah pasti lah ya kalau kita tahu in itu pasti posisi posisi the thing-nya itu pasti berada di dalam. Contohnya, I put my pen in the box. The students are in the room. I live in Jakarta. Okay, the people live in Indonesia. We are in the car. Bisa ya? Jadi posisinya memang di dalam, berada di dalam ruangan, di dalam kota. Tapi ketika menuju kepada satu kota, in Jakarta atau negara, in Indonesia, itu berarti kita pakai in. Jadi kalau mau bilang, I live
Jangan bilang I live at Jakarta, tapi I live in Jakarta. Miss, kenapa kok bisa? Kan nggak ada di dalam Jakarta, Miss. Memang udah perumusannya gitu. Jadi kalau merujuk kepada negara, ke kota, negara, daerah, kita pakaiin. Oke. Jadi selain berada di dalam satu ruangan seperti in the room, in the car, oke, in juga untuk merujuk kepada satu kota atau negara. Oke. I live in Australia. I live in Malaysia. I live in Indonesia. Okay. Any question? No, ma'am. Okay, good. Oh, You Miss. sure? Okay, ada? Bertanya, Miss. Yes. Mau nanya, kan di situ kalau ini itu kan the in the car. Tapi kenapa ada beberapa orang kalau misalnya nyebut dia lagi di bus itu pakai on the bus? Oke, kalau dia posisinya on the bus, kalau dia di dalam bis kita nggak mungkin bilang on the bus. Ini siapa? Devandra ya? Ya, Miss. Soalnya saya Devandra. pernah dengar beberapa orang ada yang pakai kata on. Oh, itu waktu teks atau speaking. Kalau kalau kita nggak mungkin bilang on the bus. Tapi kalau posisinya memang di atas bis, ada nggak pernah lihat orang someone itu stand on the bus? Pernah nggak lihat orang stand on the bus, melihat posisi orang berdiri di atas bis? Pernah, Miss. Is it possible ya? Is it possible ya? Yes, Miss. Bisa. Tapi kalau secara umum kan in general kan people will sit in the bus. Is it right? Secara Yes. general kan orang-orang kan pasti berada in the bus, not on the bus. Tapi is it possible that people will stand on the bus? Yes, is it possible? Mungkin stand or sit on the bus. But in general, people will sit in the bus. Bisa? Seperti kayak ini juga, seperti kayak ini juga in the car. Is it possible that people will sit or will stand on the car? Mungkin nggak orang bisa apa duduk atau berdiri di atas mobil? Ya mungkin masih bisa ya, bisa kan ya? It is possible ya. Tapi Yes, but Miss. in general itu people will sit or in the car or in the bus. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada preposition tambahan ya. Ya, ini ada between, among. Ini adik-adik pasti bisa melihat di sini kapan menggunakan between, among. Between itu antara dua benda. Contohnya the cafe is between the bank and the post office, among. Yaitu pasti berada di antara dua benda. Oke, ya kalau next, near. Nah, ini semua kata-kata depan ini, preposition ini, it depends on the context. Tergantung pada konteks yang adik-adik mau gunakan seperti apa. Yang pasti the most important that you know the meaning. Between itu berarti berada di antara dua benda. Oke, between. Tapi kalau between dengan among, we know the difference. Between itu things. Oke, tapi kalau among itu people. Oke, bisa ya. Kalau next to sama beside itu ya kita bisa tahu itu hampir sama artinya, near atau close to. Oke. Nah, kita ambil contohnya coba di situ. Oke, ya at school. I'm at school. Saya berada di lokasi sekolah. Nah, itu agak adik-adik you can understand when will you use at school and then when will you use in school. Bisa bedakan kapan digunakan at schoolnya in school. Jadi kalau menyatakan she is in school berarti dia sedang berada di dalam sekolah. Oke? Bisa dibedakan ya. Oke. Tapi kalau dibilang at school itu berada di lokasi. Tapi kalau ini dia sedang di sekolah berarti sedang belajar kita bisa bilang gitu. Nah, bedakan tadi seperti yang tadi ada yang menanyakan, oke, in the car dengan on the bus, kita bisa melihat di situ. I told you that is it possible? It is possible itu berada dalam on the bus. Tapi in general, people will sit, will stand, itu pasti in the bus atau in the car. Bisa ya. Itu tergantung konteksnya aja. Jadi mau menggunakan kalimat. Miss, apakah salah on the bus? Enggak, it is not wrong. It depends on the context aja. What do you want to say? Apakah dia mau mengatakan people-nya will sit atau will stand on the bus? It is not wrong. Oke ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini bicara mengenai elliptical. Elliptical ini kalau adik-adik pernah dulu dengar di sini diantaranya nanti eh, penghilangan subjek atau penghilangan predikat yang tujuannya sebenarnya tidak perlu ada pengulangan
di dalam kalimat itu dua kali. Contohnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kita bisa melihat di situ, oke, kita melihat dulu kata so di situ. Nah, so itu digunakan untuk positif ya. So itu untuk kalimat positif. Contohnya di situ kita lihat di situ yang sama di situ adalah a teacher. She's a teacher and he is a teacher too. Oke. Di situ yang sama adalah objeknya. Oke, teacher yang sama. Jadi nggak perlu ada pengulangan dua kali. Maka dia menggunakannya, she is a teacher and so is he. Tapi yang adik-adik harus tahu, rumus ketika menggunakan so itu sesudah conjunction and baru so. Karena nanti ada lagi penggunaan yang either. Nah, ketika menggunakan so, adik-adik harus tahu itu letaknya itu sesudah conjunction and. Oke, sesudah conjunction and baru letakkan so baru to be. Kenapa di situ pakai to be? Karena kalimat awalnya juga pakai to be. Maka dia pakai to be di situ. Kalau nanti dia bukan to be, contohnya misalnya bukan contohnya kata kerja, maka dia juga harus menggunakan kata kerja. Oke, kita lihat contoh. Jadi so itu dengan to artinya sama juga. Hanya bedanya kalau so itu letaknya sesudah conjunction and. Sementara to nanti letaknya di akhir. Tapi kalau artinya sama-sama juga. Nah, kita lihat contohnya coba yang tadi yang so udah ya. Nah, kita lihat contohnya ketika dia menggunakan to. Coba lihat tuh ya. She likes reading and he likes reading too. Oke, jadi di situ yang sama adalah likes reading. Jadi nggak perlu ada pengulangan likes reading dua kali. Sehingga dia hanya menyebutkan sekali aja. She likes reading and he does too. Nah, adik-adik bisa melihat di situ. So itu tadi letaknya sesudah conjunction and. Sementara tuh letaknya di akhir kalimat. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Tapi ya jadi bisa melihat di situ. Ketika menggunakan su nggak ada to be. Tapi yang ada adalah auxiliary does. Karena likes-nya adalah kata kerja. Bisa dibedakan ya. Si likes reading itu nggak ada to be di situ. Yang ada adalah auxiliary. Jadi kalau setiap kata kerjanya pakai s itu berarti menggunakan auxiliary. Oke. Nah, adik-adik bisa melihat juga ketika dia menggunakan, oke, dia masih, oke, coba lihat contoh kalimat berikutnya yang I want to go to the cinema. I want to go to the cinema and my friend wants to go to the cinema too. Nah, itu di situ ada yang sama. Yang samanya di situ adalah wants to go to the cinema. Jadi nggak perlu ada pengulangan dua kali sehingga kalau dia menggunakan tuh I want to go to the cinema and my friend, oke, and my friend. Sorry, situ ada yang kurang sebenarnya ya. Ada yang bisa menambahkan di situ nggak? Do, Harus apa? do. Yes, good, thank you. Ya, do to. Bisa. Kenapa pakai do? Karena di situ present tense. Sedangkan kalau yang tadi pakai does, karena subjeknya itu pakai likes, kata kerjanya pakai s, maka harus pakai does. Tapi karena I want to go itu nggak ada s, maka dia pakai do to. My friend do to. Good. Ada yang bisa gunakan nggak ketika menggunakan conjunction? Kalau pakai so dia, berarti I want to go to the cinema and kalau pakai so, and so, Do my friends. To oke, my friend. good. Yes, good. And do my friend. And so, Do do my my friend. friend. Okay, good. Thank you. You're smart. Any question? Kita lanjut ya. Nah, itu tadi yang dia bisa menyimpulkan nanti ya. Jadi, so itu letaknya sesudah conjunction and. Dan to letaknya di akhir kalimat. Fungsinya sama, artinya sama itu. Sama-sama. So artinya juga, to juga artinya juga sama juga. Nah, oke. Nah, kalau yang dilihat di sini, oke kita lanjut. Kalau imperatif itu kalimat perintah ya. Oke, kita lanjut coba ke adverb of quantity. Oke, kita bisa melihat ini adverb of quantity ini adik-adik bisa lihat ya, ini ada beberapa ini ya. Adverb of quantity itu adalah kata keterangan digunakan untuk menunjukkan jumlah atau kuantitas. Oke. Nah, kita ambil contohnya aja coba ada beberapa di sini ya. Nanti ada tuh juga di dalamnya ya. Very, oke tuh. Nah, bisa dilihat di sini she is very happy. Happy itu adalah kata apa? Happy. Kata sifat. Kata? Is. Kata? Adjective. Adjective.
If. Adjective, iya, bagus. Jadi you should remember ketika menggunakan very berarti itu kaitannya dengan adjective. You should remember. Jadi ketika menggunakan very kesimpulannya harus should with adjective. Harus dengan adjective atau kata sifat. Oke, good. Nah, kita lihat contoh berikutnya. He is too tired to continue. Tired itu kata apa? Verb. Tired kata Kerja. verb. Birth. Oke, birth. Siapa yang bilang birth tadi? Me. Oke, bukan birth tired. I'm tired. Salah lah. Kata apa? Adjective juga. Apa? Adjective, lelah. Adjektif ya. Jadi Adjective. ketika dia menggunakan to be, tapi dia nggak diingkat, itu berarti adjektif. Kalau dia misalnya menggunakan to be, tapi bisa diingkan, contohnya she is reading, berarti itu reading itu kata kerja. Tapi kalau dia pakai to be is dan dia nggak bisa diingkan, itu berarti adjektif kata sifat. Oke, he is too tired. Tired itu kata sifat dia terlalu lelah. Oke, kita lanjut coba ke strong ya, strong enough. Nah, adik-adik bisa melihat ketika menggunakan kata dia cukup kuat. Cukup kuat itu dibalikin Inggrisnya ya. Kita bukan bilang enough strong, tapi strong enough. Jadi strong itu adjektifnya diletakkan di depan gitu maksudnya. Jadi sebelum enough. Oke. Strong enough. Jadi kita bukan bilang kalau dia cukup kuat kita bukan bilang enough strong tapi balikin kalau Inggrisnya strong enough. Strong itu juga termasuk adjektif ya. Oke. Nah, lanjut quiet. Quiet itu oke, interesting. Interesting itu kalau kita apakan itu termasuk kata apa? Sifat juga. Sifat Ya, juga. adjektif ya, adjektif itu ya. Kenapa kita bisa bilang adjektif? Karena itu semua kata yang very to enough itu adverb of quantity ini memang pasti dipasangkan dia dengan semua hampir semua digunakan itu dipasangkan dengan adjektif. Happy, tired, okay, strong, interesting, busy itu bagian dari kata sifat. Oke ya, bisa ya. Itu semuanya bagian dari kata sifat. Oke, ini aja mungkin satu yang almost nearly. Nah ini she has almost finished her homework. Finish itu kata apa? Kerja. Iya, oke. Kerja. Kata kerja. Kenapa nih kata kerja? Karena dia bisa menambahkan id di situ. Setiap kata yang bisa ditambahkan id itu adalah kata kerja. Tapi jangan bilang Miss tired itu kan ada d-nya. Enggak, itu ada beberapa kata yang memang pakai d, tapi dia adjektif, bukan verb. Oke ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau semua adjektif, ketika menggunakan adjektif, dia harus ada to be sebelumnya. I'm happy, I am sad, she is afraid. Itu semua adalah adjektif. Jadi dia harus pakai to be. Oke. Any Ya, question? Miss. Ya, it's okay. Eh, misalnya itu kan ada nearly sama ada setauku slightly ya, Miss. Itu Mhm. agak. Itu kan kata kalau berkilan itu kan biasanya adverb kan, Miss. Itu Iya, di mana adverb. Kenapa? di mana posisinya? Apa sama dengan almost posisinya Sa- di tengah-tengah gitu? Sama, kan dia bikin di situ juga almost or nearly. Berarti the positionnya sama. Letaknya sama, almost atau nearly. It depends on yourself mau gunakan almost atau nearly. Itu terserah aja mau gunakan almost atau nearly. Tapi letaknya sama. She has almost finished her homework. She has nearly finished her homework. Sama. Bisa? Ridho Yes, ya? thank you, Miss. Rian, Oke. Miss. Eri, Oh, Eri. Rian, Rian. Oke, Rian, Rian. Ya, you're welcome, Rian. Okay, is there any more question for me? Miss, izin bertanya lagi, Miss. Ya, Kalau misalnya ada misalnya kalimat bahasa Indonesianya, eh, abangku hampir sampai di rumah itu gimana mentranslatekannya, Miss? kayak mana? Abangku apa? Abangku hampir sampai di rumah gitu, Miss. Oke, abangku hampir sampai di rumah. Coba, kan gampang itu. My brother has almost arrived. Kan gampang, hampir almost atau nearly pakai almost boleh. Almost arrived, udah kan gampang. Susunannya kan pasti subjek, predikat atau verb. Ya kan, subjek,
predikat. Predikat itu kita bilang dalam bahasa Inggris verb. My brother has almost arrived. Udah kan hampir sampai di rumah. Ya. Berarti Mhm. verbnya itu ditambahi ed. Iya kan kita pakai almost itu kan berarti pakai present perfect. Kan mau bilangnya sudah hampir sampai di rumah. Sudah itu berarti berkaitan dengan perfect. Berarti kita pakai has. Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke, ya. You're welcome. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau ini nanti ada beberapa adverb of quantity, tapi ada pembagiannya ya. Ada yang countable, ada yang uncountable, ada yang countable. I know exactly that you can understand about this because it is not difficult. Contohnya, March pasti tahu untuk uncountable. She doesn't have much money. Pasti tahu March itu untuk yang nggak bisa dihitung. Maksudnya nggak bisa dihitung itu kayak kayak satu duit, dua duit. I don't have much sugar. I don't have much salt. Jadi yang nggak bisa dihitung kayak garam, gula gitu ya. Nah kalau many ya pasti untuk bisa dihitung. Many students, many teachers, many soldiers, many policemen. Bisa dihitung ya. Murid kan bisa dihitung. Oke. Nah, kalau dia misalnya a lot of dengan lots of, itu dua-dua bisa untuk countable dengan uncountable. Hanya bedanya kalau lots of itu nanti untuk yang lebih lebih informal kita bilang. Tapi dua-dua bisa dipakai untuk uncountable dengan countable. Termasuk plenty of. Oke. Nah, kalau more kita tahu itu untuk yang lebih banyak artinya. Jadi kalau mau bilang I need more time, I need more money. Oke. Tapi kalau less itu kita tahu artinya lebih sedikit. Ya, untuk uncountable. Kita tahu misalnya less water, less sugar, less salt. Oke. Jadi lebih sedikit garam, lebih sedikit gula, less sugar. Jadi itu pasti untuk uncountable. Less water, less sugar, less salt. Nah, itu yang nggak bisa dihitung. Tapi kalau yang lebih sedikit tapi bisa dihitung, contohnya fewer people, fewer students bisa dihitung. Tapi yang artinya lebih sedikit. Less dengan fewer arti sama, hanya less for uncountable, nggak bisa dihitung. Kalau fewer untuk bisa dihitung. Nah, kalau enough, I know that you can understand ya, enough. Kita pakai enough itu ya untuk bisa yang, contohnya artinya cukup, enough chairs. Tapi the most important di sini yang perlu yang lebih sering misalnya di ujian itu adalah kata much sama many. Kemudian kata less dengan kata fewer. Itu yang agak sering dikeluar di ujian. So you should remember. Even though you should remember all these adverb of quantity. Tapi yang sering misalnya di beberapa soal itu much, many. You should remember that much is used for uncountable and many for countable. Much untuk yang nggak bisa dihitung dan many untuk yang bisa dihitung. Less untuk yang tidak bisa dihitung, fewer untuk yang bisa dihitung. Okay, it's easy for you. We can continue. Yes, Yes, Miss. Miss. Okay. Okay, next slide. Okay, kita masuk sekarang ke possessive pronoun. Oke, ini menyatakan kepemilikan ya, menunjukkan kepemilikan. Jadi fungsinya menggantikan kata benda sehingga tidak perlu mengulang. Jadi bisa lihat di sini, this is Maria's book. Oke, this is Maria. Nah, biasanya kepemilikan itu ditandai dengan apostrofi kita bilang. Jadi tanda petik di atas itu kita bilang apostrophe S. Jadi ketika dibilang this is Maria's book, itu artinya itu adalah buku Maria. Jadi itu sama dengan kalau misalnya diganti dengan this is Maria's book, that book is hers. Jadi hers itu menyatakan kepemilikan, miliknya. Oke. Jadi hers di situ artinya kepemilikan dia. Itu adalah bukunya. Tapi kalau dia nggak pakai S, nggak bisa ya. Can you get it? Jadi kalau misalnya mau bilang Maria's book, itu artinya buku Maria. Kalau misalnya Maria's booknya kita mau hilangkan, maka kita bilang that book is her. Jadi that book is hers itu artinya kepemilikan dia, miliknya. Bedakan kalau misalnya ada juga her, tapi kalau hanya her itu objek. Contohnya, she looks at her, dia melihat kepadanya. Tapi kalau hers di sini tambah s itu kepemilikan. Itu menggantikan buku itu adalah miliknya Maria, kira-kira begitu. Karena posisi pronoun itu salah satu diantaranya adalah hers. Nanti kita lihat ada beberapa contoh lagi ya. Oke, next slide. Nah, ini dia.
Adik-adik bisa melihat ya, I sampai ke I, you, he, she, it, we, you, they, ini adalah subjek. Semua ini subjek. Dan adik-adik harus tahu subjek itu pasti letaknya secara in general, the position of subject in the beginning of the sentence. Bisa ya, itu letaknya pasti di awal kalimat. Oke, beda nanti kalau misalnya adik-adik menggunakan dua subjek, ya pasti ada yang di tengah-tengah letaknya. Tapi in general, the position of subject itu in the beginning of the sentence, di awal kalimat. Nah, possessive pronoun itu adalah ini, mine, yours, his. Ketika adik-adik menggunakan possessive pronoun ini, nggak perlu ada kata benda mengikutinya. Dia bisa berdiri sendiri. It can stand alone, bisa berdiri sendiri. Contohnya ketika Miss bilang gini misalnya, this pen is mine. This is my pen. Ini adalah pulpen saya. This is my pen. Ini adalah pulpen saya. Tapi ketika dia mau bilang, this pen is mine. Pulpen ini adalah kepunyaan saya. Jadi mine itu artinya di situ adalah kepunyaan saya. Dia nggak menyebutkan lagi kata benda. Jadi nggak boleh bilang, this pen is mine pen. Nggak boleh. Karena mine itu artinya kepemilikan. Udah ada kata pen di situ sebenarnya. Jadi mine, yours, his, sampai ke theirs itu can stand alone, bisa berdiri sendiri without noun, tanpa kata benda. Bisa ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Is this bag yours? Kalau kita pisahkan yours itu this is your bag. Nah, itu ya. This is your bag. This is your bag. This is yours. Atau this bag is yours. Jadi ketika menggunakan yours itu dia bisa berdiri sendiri. Oke, contoh kebetulan his itu memang dia nggak pakai s lagi ya, memang udah his aja kepemilikan. Karena his itu mau bilang pulpen dia, kita bisa bilang his pen, his book, bisa. Tapi kebetulan his spesial kata his itu dia memang kepemilikan juga. Jadi his itu spesialnya dia bisa berdiri sendiri, dia juga bisa digunakan dengan kata benda. Contohnya his book bisa, tapi his juga bisa berdiri sendiri. Hanya khusus di his ya. Nah, that umbrella is hers. Nah, ketika Miss bilang that umbrella is hers, her umbrella is good, misalnya. Her umbrella is good, that umbrella is hers. Hers itu udah kepemilikan. Jadi ketika menggunakan hers, nggak perlu ada kata benda yang mengikutinya. Jadi kita nggak bisa bilang hers umbrella. Oke, termasuk sampai kepada the cars are theirs. Jadi I would like to say that nine, yours, until theirs, all these possessive pronoun can stand alone without noun. Bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Bisa ya? Any question? No, Miss. Okay, good. Is it difficult for you? No, absolutely. No. Is it easy for you? Absolutely. Once again, is it easy for you? Yeah, Miss. Oh, yes, good. Okay. Oke, kita continue lagi ke slide berikutnya. Nah, jadi bisa melihat ya perbedaan posisi pronoun nanti dengan posesif adjektif. Kalau posesif pronoun itu seperti Miss bilang tadi, it can stand alone. Dia bisa berdiri sendiri without noun, tanpa kata benda. Dia bisa berdiri sendiri. Contohnya tadi kita udah bikin ya. This is my book. This is mine. Ini adalah buku saya. Ini kepemilikan saya. Tapi kalau possessive adjective, it cannot stand alone. Dia nggak bisa berdiri sendiri without noun. It should stand with a noun. Jadi dia harus berdiri itu dengan sebuah kata benda. Contohnya possessive adjective. This is my book. This is my pen. This is your book. This is your pen. Oke, jadi possessive adjective itu dari kata my, your, sampai ke their, itu harus menggunakan noun, kata benda. Jadi Miss bikin contoh ya. This is my car. That is your pen. This is his pen. This is her car. Jadi harus ada nounnya. Oke, dia nggak boleh nggak ada noun di situ. Jadi possessive adjective itu cannot stand alone, nggak bisa berdiri sendiri without a noun. So, possessive pronoun can stand alone, bisa berdiri sendiri without a noun, bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Jadi ketika Miss bilang this book is mine, this is my book. Nah, kalau Miss ganti, this is your book, this is yours. Gitu ya.
Kebetulan kalau adik-adik melihat his itu memang dia sebagai possessive pronoun ya his, sebagai possessive adjective juga his. Kebetulan sama, khusus his itu spesial. Jadi possessive adjective-nya juga his, possessive pronoun-nya juga his. Kebetulan sama dia. Oke, any question? No, Miss. Miss, maaf. Miss, Ya, kalau di possessive adjective berarti kita pakai it's itu bagaimana ya, Miss? kalau kita pakai is itu berarti harus ada kata bendanya sama seperti jadi semua possessive adjective itu semua itu harus menggunakan kata benda. Jadi kesimpulannya semua possessive adjective nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Semua harus menggunakan kata benda. Jadi kita nggak bisa bilang this is my, nggak boleh. This is your, nggak boleh. Karena dari segi grammar dia salah. Harus ada kata benda yang mengikutinya. Oke. Sementara kalau posisi pronoun tadi bisa berdiri sendiri dan memang dia tanpa kata benda memang berdiri sendiri. Bisa. Jadi possessive adjective, semua possessive adjective itu mulai dari my sampai ke there itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Maharani ya. Betul, Miss. Tapi maaf, Miss, maksud saya contoh kata yang pakai it's di possessive adjective itu kayak gimana ya, Miss? Kalau kita mau bilang it's itu kan digunakan untuk hewan ya, agak jarang kita gunakan. Misalnya karena dia berkaitan dengan kalau it's itu kan hewan ya, ditujukan kepada hewan. Misalnya itu adalah ekornya atau ini adalah ekornya. This is its tail. Gitu ya. Karena it's itu kan untuk benda mati atau untuk hewan kita gunakan ya. Jadi memang tapi bisa kita gunakan. Contohnya ini adalah ekornya. This is its tail gitu. That is its tail. Kalau kita kan nggak mungkin bilang ini adalah bukunya kepada its karena its itu bukan untuk orang gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dia itu ketika kalimatnya this is its tail, ini adalah ekornya, that is its tail. Oke, karena itu digunakan untuk animal dan untuk benda mati. Beda seperti kalau ya mayor itu bisa kita gunakan untuk people. Jadi mungkin penggunaan contohnya lebih banyak bisa. Atau misalnya kita bilang, this is its food. Ini adalah makanannya, tapi it's for animal. Oke, Maharani ya. Oke, bisa. Bisa, Miss. Makasih, Miss. Oke, you're welcome. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau demonstrative pronouns ini kita lihat nanti ya. Kita lihat ada beberapa di sini, tapi yang intinya di sini kalau demonstrative pronoun ini kalau kalau kata this, that itu artinya this ini, tapi untuk singular. Kalau that itu untuk singular juga, tapi jauh. Contohnya, nah kalau this itu artinya ini, tapi jamak. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya itu tunggal? Contohnya, this is a pen, that is a pen. Itu tunggal. Nah, this is kapan? When I say this, ketika itunya jaraknya itu dekat, is near kepada kita. Kita bilang this, tapi ketika jaraknya jauh, kita bilang that is my pen misalnya. Nah, dia bisa lihat contohnya di situ, this is mine. Look at, mine itu bisa berdiri sendiri, can stand alone without noun. Bisa kan? This is mine. Ini adalah milik saya. Nah, this itu jaraknya dekat. Jadi ketika kita bilang this, jaraknya dekat dengan kita dan tunggal. Contohnya, this is my book. This is mine. That is your book, that is yours. Tapi ketika misalnya benda itu dekat, tapi banyak. Contohnya, these are our books. This-nya itu jamak, jadi berarti bendanya itu lebih dari satu. Bisa bedakan ya. These are my books atau these are our books. Oke, nah ketika Miss mau membuangkan kata books itu, these are ours. Jadi demonstrative pronoun ini menerangkan this, that. This dengan those itu. Kalau jaraknya dekat dan tunggal, kita pakai this. Kalau jaraknya jauh dan tunggal, pakai that. Kebalikannya, kalau jaraknya dekat tapi jamak, pakai this. Kalau jaraknya jauh tapi jamak, pakai those. Oke, can you get it? Do you have questions Ya. for me? No, No, Miss. Miss.
Okay, good. We can continue. Can, Ya, Miss. kayak Next slide. Nah, ini contoh-contoh dalam kalimat ya. Oke, this is the key you have been looking for. Nah, ini dimasukin ke dalam kalimat. You can see that this is the key. Nah, karena key-nya itu tunggal, maka dia pakai this. Oke, karena dia tunggal, this is the key. Nah, kalau nanti misalnya key-nya itu dia pakai S, maka this-nya jangan this yang begini, tapi this-nya yang this, yang THESE. Nah, karena the key-nya tunggal, maka this-nya yang THIS. Tapi kalau mis ganti key-nya jadi kiss, pakai S-nya kiss, maka this-nya itu jangan yang di sini, tapi yang this, yang THESE. Maka to be-nya juga nggak is lagi, tapi these are the keys. Oke, contoh berikutnya ya. That is the reason. Nah, karena reasonnya cuma tunggal, reason nggak pakai S, maka ya kita gunakan that. Tapi what about when I ate ketika Miss menambahkan S, the reasons, maka that-nya nggak bisa lagi pakai that, tapi those to be-nya nggak boleh lagi is, tapi are. Those are the reasons why she left the company. Those are the reasons. Nah, bisa bedakan. Oke. Nah, lebih tepatnya contoh yang ketiga. Jadi bisa lihat. These are the documents. Nah, karena documentsnya plural, oke, pasti to be-nya nggak mungkin pakai is, harus are. This-nya juga yang this, jamak. Tapi ketika Miss ganti, kita Miss buang S-nya, maka Miss pakai tunggal. This is the document. Oke ya, karena dia banyak. Nah, sedangkan kalau dia pakai those are the students. Oke. Tapi ketika Miss buang nanti studentnya, S-nya Miss buang, maka itu to be-nya nggak boleh are. Tapi berubah jadi that is the student. Bisa? Can you get it? boleh, Miss, Ya. It's izin okay? Miss bertanya. Yes. Izin Oke. Miss bertanya. Tadi slide sebelumnya aku lupa nanya, itu yang masalah this sama those yang plural, itu mengikuti apa ya? To be-nya mengikuti objeknya ya, Miss, daripada subjek. Misalnya kan itu plural, those are mine. Apa to be-nya are atau it's mine, Miss? Oke, Those, kalau ya itu oke, good. Nah, ketika pakai to be itu to be mengikuti those atau this-nya, mengikuti demonstrative pronouns-nya. Kalau demonstrative pronouns-nya pakai yang tunggal, maka to be-nya juga tunggal. Kalau demonstratifnya pakai yang jamak, demonstratif yang jamak itu kan yang this sama those itu jamak. Maka to be-nya harus jamak. Pertanyaan bagus ya. Kalau demonstratifnya tunggal, this sama that itu kan tunggal. Berarti to be-nya harus is. Jadi nggak boleh pakai that, are. Nggak boleh. Karena to be-nya harus mengikuti demonstrative pronouns-nya. Ketika pakai did sama this sama that, maka itu harus pakai tunggal, is. Tapi kalau this, demonstratifnya this sama those, itu jamak. Berarti mengikuti to be-nya harus are. Good question. oh, berarti those are tetap tetap are ya, Miss, walaupun ke, selanjutnya itu mine, tetap tetap are-nya. Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Karena dia pakai those. Kalau dia pakai those harus are di situ. Jadi yang Thank mengikuti to be itu harus to be itu diikuti dengan demonstratifnya. Kalau demonstratifnya pakai those harus are. Itu memang berpasang-pasangan. Jadi kalau dia demonstratifnya this pakai is. Kalau that harus is. Kalau this sama those itu harus are. Jadi thank you, Miss. penempatan to be itu tergantung pada demonstrative pronouns-nya. Good question. Ya, bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Frido ya? Eri, Miss, Eri sekali lagi. Oh, Eri ya. Oke ya. Oke, good. Bagus ya, Ri. Pertanyaan bagus ya. Oke, Thank you. kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke artikel kata sandang. Nah, ini adik-adik udah pasti tahu, ini pasti sering digunakan inilah. Ini artikel ini kan ada en. Oke. Ini kalau kita tahu kalau dia indefinite, oke. Kita definite itu maksudnya indefinite itu nggak tentu, non spesifik, dia nggak jelas gitu. Nah, kalau the itu udah diketahui. Kamu pergi kemana? Ke sekolah itu.
kamu pergi kemana? Ke sebuah sekolah. Kalau dikatakan sebuah berarti non spesifik, nggak spesifik. Tapi kalau dikatakan the, itu sudah diketahui sekolah yang mana, sekolah yang itu contohnya. Definite dia. Nah kalau zero itu kita agak jarang gunakan ya. Lebih sering ujian tuh munculnya misalnya di indefinite sama definite. Walaupun zero artikel nggak apa-apa diketahui. Nah masuk kepada e sama n ini, Miss yakin udah pasti nggak ada yang sulit di sini ya. E sama N itu dipakai untuk konsonan, tapi yang konsonan itu yang pronunciation-nya, yang pengucapannya bukan tulisannya ya. Nah, N itu kita pakai untuk vokal. Vokal itu kan bawel itu udah tahu pasti A, I, U, E, O. Tapi dari segi pronunciation-nya, pengucapannya ya, bukan tulisannya. Nah, kita coba lihat ke contoh-contoh aja ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada, adik-adik bisa lebih lihat jelas di sini ya. Nah, dia bikin di situ bunyi konsonan, jadi pronunciation-nya ya bukan tulisan. Nah, a book, a car, itu pasti pakai karena konsonan pengucapannya. Sementara kalau university, university itu kan bukan tulisannya. Kalau tulisannya kan memang vokal itu Tapi yang Miss bilang tadi pronunciation pengucapannya. Pengucapan university itu kan bukan bukan vokal. U di situ kan, university. Kedengarannya kan konsonan, benar nggak? Yes, Mas. Iya, jadi kita nggak pakai en ya. Jadi en itu dipakai untuk vokal, bukan tulisan, tapi pengucapannya. Nah, dia bisa lihat coba contoh yang en. An apple, itu udah pasti apple. Nah, our itu kan tulisannya memang H. Tapi seperti Miss bilang tadi, bukan tulisannya yang kita lihat konsonan atau vokal. Tapi yang kita lihat itu ucapannya. Ketika dia bilang en, bukan en, hour, bukan yang kedengaran H di situ, bukan kedengaran konsonan, tapi an hour. An hour. Kedengarannya apa? Vokal atau konsonan? An hour. Vokal. Vokal, iya bagus. Hour. Kan kedengarannya vokal. Jadi bukan tulisannya. Kalau tulisannya memang konsonan, H. Tapi penentuan E dengan N itu adalah berdasarkan pengucapan, bunyinya. Nah, coba bisa lihat itu jelas, lebih jelas lagi coba ini. Yang ininya. MBA. Itu tulisannya memang konsonan, tapi pengucapannya kan M, vokal, bener nggak? Kita mengucapkan Benar. MBA itu kan bukan kedengarannya bukan konsonan itu, tapi MBA, M, kedengarannya vokal, vokal M. Makanya dipakai dia N. Oke, bisa ya. Bisa, Any Miss. question? No, Miss. Ah ya, gampang. So, kita bisa lanjut slide berikutnya. Nah, ini artikel ya. Oke, ini artikel, ini semua artikel memang pengucapannya. Nah, dia bisa lihat di sini ya. A pen contohnya. Oke, I bought a pen, the pen is blue. Nah, ketika menggunakan artikel the, kita udah tahu bahwasanya itu tadi udah spesifik. Kalau sama en itu tidak spesifik, non spesifik. Jadi kalau kita menggunakan atau n itu non spesifik. Tapi kalau the udah spesifik dia, udah jelas pulpen yang itu. Oke, nah bisa lihat contoh the book on the table is mine. Oke, the sun, oke, the president. Nah, kita menggunakan artikel itu yang the, kita udah tahu ketika dia menggunakan artikel the, udah tahu buku yang mana, the book. Oke, presiden yang mana, the president. Jadi ketika dia menggunakan the, you know exactly that it is specific. Itu udah pasti spesifik. Tapi kalau dia belum jelas, nggak spesifik, kita bilang presiden. Bisa ya. So far, it's not easy. It's not difficult for you to know about the article. Nggak sulit mengenai artikel ini ya. The conclusion that sama N itu untuk yang non-spesifik, nggak spesifik. Sementara kalau the itu lebih spesifik. Nah, gitu aja ininya. Tapi kalau untuk berkaitan dengan tunggal atau jama, kalau menggunakan the, itu bisa tunggal atau jama. Tapi kalau atau en itu sudah pasti untuk singular tunggal. Kita nggak bisa bilang I bought a pants, nggak boleh. Tapi kalau artikel the kita bisa gunakan untuk tunggal dengan jamak. Contohnya the pen is blue. Kalau Miss bilang the pants itu nggak salah. Tapi to be-nya jangan is lagi. The pants are blue. Bisa. Jadi bedakan kalau atau n itu udah pasti untuk singular, tapi kalau artikel the itu bisa singular, bisa plural. Tapi when you use it for plural, ketika gunakan ke plural, lihat to be-nya, jangan salah. The pen is blue, itu boleh.
The pants are blue. Boleh. Izin bertanya, Miss. Ya. Kebetulan mengenai ke sama the ini aku pernah lihat di soal gitu, Miss. A Mm-mm. number sama the number of. Itu a number of itu berarti singular ya, Miss? Daripada the number. Iya, sudah pasti. Kesimpulannya sama en itu pasti singular. Seperti Miss bilang tadi, nggak mungkin digunakan atau en itu untuk plural, nggak mungkin. Karena artinya juga udah atau en itu artinya udah pasti sebuah, seekor, seorang. Jadi itu tuh udah pasti singular. Jadi ketika menggunakan atau en itu udah pasti singular dan to be-nya udah pasti is. Bisa? Bisa, Miss. Thank you. Oke, oke, you're welcome. Oke, next slide. Kalau nggak ada yang mau nanya, udah ngerti ya? Bisa ya? Nah, di sini dia bisa lihat kalau di sini, oke, ini memang agak jarang mis lihat yang zero artikel ini, tapi kalau mau adik-adik tahu is oke ya. Nah, dia nggak ada pakai artikel memang di sini. Dogs are loyal, dogs are loyal, sugar is sweet. Ini salah nggak mis? Nggak salah. Tapi memang dia nggak pakai, nggak masalah. Ketika dia bisa nggak bilang in the, oke, she speaks English, we had lunch, it's okay, nggak ada masalah. I go to school, nggak apa-apa. Sekolah yang mana? Pokoknya saya pergi ke sekolah. I go to school. Tapi kalau Miss bilang I go to the school, itu memang spesifik. Sekolah yang mana? Sekolah yang itu. Dia lebih spesifik. Jadi ketika nggak menggunakan artikel nggak salah. Oke, bisa ya. Oke, any question? No, Miss. Oke, good. Next slide. Nah, ini bisa lebih jelas lagi dia dilihat di sini ya. Countable singular ada singularnya, ada pluralnya. Oke. Nah, jadi bisa lihat di sini coba. A car, the book. The itu udah pasti tadi Miss bilang untuk singular, sama an. Tapi the untuk singular boleh, untuk plural boleh. Dia bisa lihat tuh. The book itu singular, the books itu plural. Oke, bisa ya. Nah, kalau the water itu singular atau plural? The water. Uncountable. Ya, uncountable. Good. Bagus. Oke, bisa ya. Can we continue next slide? Oke, we can continue next slide. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, di sini ya. Oke ya. Adik-adik bisa lihat contohnya di sini. Beberapa kalimat ini. Ini mereka ada yang pakai artikel, ada yang nggak pakai. But it's okay. He goes to school every day. Salahkah itu, Miss? Nggak salah. Tapi kalau he goes to the school every day, berarti lebih spesifik. Sekolah yang mana, sekolah yang itu. Nah, kalimat contoh kedua, I went to the school. Nah, ini lebih spesifik lagi. Bagus. The to meet the principal. Nah, untuk menemui the principal, dia pakai the. Oke, jadi mau dipakai dengan nggak dipakai is okay, nggak apa-apa. It depends on the person, tergantung orangnya dan tergantung depends on the context aja. He is in prison for theft. Nah, dia nggak pakai di situ, nggak ada nggak ada the, nggak ada pakai artikel di situ dia. Salah Miss, enggak. Tapi lihat kalimat berikutnya. The visitors are waiting in the prison. Dia pakai artikel the di situ. Berarti prisonnya yang udah tertentu, udah spesifik. Oke, bisa ya. Jadi mau dipakai dengan nggak dipakai, is okay, nggak ada masalah. Tapi yang harus diingat ketika menggunakan artikel the, itu boleh tunggal, boleh jamak. Tapi kalau sama en harus for singular. Itu kesimpulannya mengenai artikel. Oke, we can continue. Nah, adik-adik kita sekarang masuk ke latihan soal ya. Nah, kita masuk sekarang ke latihan soal. Oke, adik-adik bisa lihat itu number one. Oke, kita bisa lihat dulu number one. Ada yang ada yang bisa mengerjakan nomor satu. Kita nggak apa-apa, kita nggak ujian. Tapi adik-adik bisa number one. Coba ada yang bisa? Recent, Miss. Hah? D. A, B, C, D? D, Miss. B, ya, di stand. Oke, good. Yes, nggak apa-apa ya dicoba. Di sini ketika adik-adik melihat kosakata-kosakata yang baru, seperti saya remember you can write in your notebook. Jadi
ketika nanti adik-adik melihat kosakata yang baru, bisa dituliskan di buku tulisnya dan itu akan menambah vocabulary-nya sehingga pada saat ujian nanti bisa lebih mudah. Karena because kosakatanya nambah. Oke. Kita lihat number two coba. B, Miss. Oke, number two B. Number two B ya. Oke, ada yang lain? A. Yes, good. Thank you. You're smart. Ya, A. Adik-adik sambil ditandai ya jawabannya ya, sehingga nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Oke, good. Next, number three. C. Oke, good. C. Thank you. You're smart. C. Bisa ya. Oke. Next, number four. B. I, E. I atau Oh, E? D. B. Tadi ada yang bilang I. Number four, iya benar. Cuma maksudnya bukan I bilangnya E gitu ya. A. Iya, Correct. ya. Kan kalau misalnya when you look someone gorgeous in this wedding dress, pasti dia bilang congratulations. You look gorgeous in this wedding dress. Pasti kita bilangnya Like congratulations. Oke. black. Oke. Oh I'm ya, black. number five. Number five. I'm like black. Oke, like black. Black. No, no, no. Pink. Pink. Yang Pink. ya, ma'am. ya, Pink, ya, pink, 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 good, ma'am. bagus, bagus ya, pink ya. Nah, seperti Miss bilang tadi juga, ketika dia menemukan kosakata yang baru, dituliskan kembali, bagus, pink ya, iyalah. Her favorite T-shirt are those in bright colors, like kata kunci di situ adik-adik kembali harus lihat ya. Ketika menjawab kayak gini soal, lihat kata kuncinya di situ. Bright colors. Kalau bright colors berarti itu kan ini ya, Warna pink. yang cerah. Warna yang bright, cerah, terang. Nggak mungkin black ya. Merah gimana? Oh, merah gimana itu? Oke, Merah tapi cerah. tapi cerahnya di sini kita nggak, kalau cerah itu lebih masuk ke pink kita bilang di sini. Pink, like pink, green and orange. Kalau merah itu lebih kepada bukan kita bilang cerah lagi tapi udah seperti kayak berani dia. Makanya warna bendera kita kan bukan bukan pink tapi red. Jadi menandakan satu keberanian. Kalau merah itu lebih kepada keberanian. Bisa mengarah kepada Menyala. hero ya. Jadi kalau red itu lebih nanti bisa mengarah kepada hero. Jadi bukan bright kita bilang kalau red itu. Makanya lah warna bendera kita red and white itu karena punya artinya lebih kepada hero. Hero itu pahlawan gitu ya. Oke, kita lanjut ke number berikutnya. Six. Ada yang bisa coba? It's okay, coba aja nggak apa-apa. A. Good, yes. Good, you're smart. Bagus ya. Bisa ya. Oke, seven. B. Oke, seven B. Ada yang lain? T. C. Scannic ya. Iya sih. Oke. Oke, next eight. D. Yes, good. You're smart. D. Oke, Malang itu kan udah pasti terkenal ya, dikenal dengan Education City. Oke. Next nine. A. Yes, good. Thank you. You're smart. A. Oke. Next, the last number. Ada 10 kah di sini? Kita lihat berikutnya. Oke. Oh iya ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Alia, oke. Ada yang mau coba? Coba aja, is oke. Nggak apa-apa. Ah, C is Yes, lucky. good. Yes, good. C. Bisa? bisa Good. S. C. Kalau misalnya bisa dibilang di situ, kenapa pakai C? Ada kata kuncinya nggak yang bisa dilihat di situ? Kenapa? Tadi siapa yang jawab C? Tadi siapa yang jawab C? Adjective. Area. Adjective. No, Miss. Siapa yang jawab C tadi? I, Miss. Ah ya, Frido. Kata kuncinya apa kok bisa bilang Frido C tadi? Benar memang, cuman kita mau tahu aja. Biar yang teman-teman bisa ini.
Kuncinya itu dilihat dari lakinya, Miss. Oh iya iya. Dilihat dari lakinya ya, bukan dilihat dari alianya. Tapi it's okay, it's okay. Alia. Oke, jadi yang dilihat di situ dari lakinya. Kalau oke oke, berarti it's okay ya. Bisa ya, laki laki itu kata apa? Beruntung, adjektif. Adjektif. Yes, good. Thank you. Next, number two. A. Feeling. Miss. Yes, good. Yes, Bi- A. Yes, tadi belajar ya, bisa ya. Jadi ketika menggunakan kata would rather, adik harus ingat itu menggunakan verb one. Oke, I would rather stay. Good. Next, number three. D, Friendly. Miss. D, Miss. Yes, yes. D. D. Good, friendly. Good. Are you happy when you have a friendly man? A friendly person? Are you happy? Do you like to have a friend and he or she is friendly? Suka nggak berteman sama yang friendly? Suka, Quiet. Miss. Suka. Yang Miss. Quiet. Oke, senang ya. Oke, kita lanjut number four. A, Miss. A. Oke, yes, good. Impressive. Okay, good. You're smart. Next, number five. Number five. Belum kita. Oke. Number five. D mungkin, Miss. D atau B. B atau D? Kedengaran Miss tadi? B. Ya, B. That's right. B ya. Are illuminated. Kita kan udah belajar kalimat pasif ya. Oke. Six. Giving. B. Oh, B, ma'am. B. B ya. B, kita udah belajar kalimat pasif. Bukan B. Given. Ya, ya, good. A, yes. That's right. A. Okay, seven. Place. A. A. Seven A. Place. A. Amazing. Amen. Seven. Seven A. A. Ya, tadi ada yang jawab A. Good. A ya. Okay, the last number 8. The D. star. A, Miss. Amen. Huh? A. A. A, yes, A. good. Good. Yes, A. You're smart. Okay. Bisa Yes. ya? Oke, kita coba lanjut ke reading lah. Ini reading memang sengaja dibikin pertanyaan-pertanyaan karena kita udah mengerjakan ABCD ya. Oke, kita coba jawab. Kita coba jawab yang pertanyaan-pertanyaan ini coba. Number one. Dinda. Okay, Dinda. good. Thank you, Dinda. Yes, that's right. You're smart. Thank you. Number two. Since junior high school. Yes, good. Since junior high school. Good. Number three. Good looking, not too tall, with fair skin and wavy black hair. Good. Thank you. Bisa ya? You are smart. All of you are smart. Next, number four. T-shirt and sneakers. Yes. T-shirt. Well, Okay. Number four, she likes to wear jeans, casual t-shirt. T-shirt. Yeah, t-shirt and sneakers. Yes. Okay, good. T-shirt and sneaker. Jeans, casual t-shirt and sneakers. Okay, good. Number five. a bright color. Bright colors like pink, lighter, and orange. Okay, good. Yes. Her favorite t-shirt are those in bright colors like pink, okay, light green, and orange. Good. Thank you. Number six. Always Friendly. cheerful, She very always friendly. cheerful, Very very friendly dan friendly. feeling to hear friends. Friendly. Yeah. Friendly. Okay. Cheerful, friendly, and Feeling to her friends. okay. Yes. Feeling to her friends. Okay. Good. Cheerful, very friendly, talkative, and okay. Feeling to her friends. Okay. She likes to share. She likes to share about her thoughts and feeling to her friends. That's why. Okay. That's about Dinda personality briefly. Okay. Next, number seven. Uh,
Nomor 7 kayaknya because she likes to share her thoughts deh, Miss. Oh Terus iya, nanti nomor 6-nya berarti and she is also friendly. oke. Kalau number 6 itu tadi, number number wait a minute. Yang 6 tadi itu cheerful, friendly, oke, talkative. She also likes to share her thoughts and feeling. Tapi kalau 7 itu, kenapa orang-orang menyukai, oke, berteman Personality, dengan Dinda? karena Karena personality. dia cheerful and friendly. Jadi orang-orang suka berteman sama kita, contohnya in general because we are cheerful and friendly, not because we always share about our feelings. Bisa, kalau kita Tapi Miss tarik ke, maaf Miss, tapi di teks dibilang I think that's why many friends enjoy her company. iya, kalau nomor nomor 7 itu mengapa banyak orang suka berteman dengan Dinda? Kalau kita lihat di situ cheerful dan friendly. Hmm, Oke, Miss. Bisa ya. Kalau ditarik secara general juga, kenapa orang suka berteman dengan adik-adik contohnya? Biasanya kan karena cheerful dengan friendly juga ya. Bukan karena adik-adik sering share gitu ya. Tapi secara umum kalau kita tarik, kenapa orang suka berteman sama kita? Karena cheerful dan friendly sebenarnya. Walaupun nanti ada mungkin karena kita talkative juga, atau kita juga mungkin share our feeling. Bisa. Tapi yang the most important that we are friendly and we are cheerful. Oke, the last number. Nah, ini yang buruk ini kerja What? apanya? What is Dinda have ini bad habit ini? He can be a Eh, bit She childish will spend sometimes. some time to draw the manga character from her imagination, ma'am. Oke, eh, ketika dia menginginkan sesuatu, kalau dia nggak dapat, dia like a child. Jadi ada childish, kekanak-kanakannya ada. Ketika sifat buruknya Dinda itu, kalau dia nggak dapat sesuatu, dia bertindaknya seperti anak-anak, childish. Dan dengan mungkin dia menghentakkan kakinya, Hmm. stamps her feet. Jadi childish. I hope that when you don't get something from your parents, you will not act like a Oh child. You will not be yeah. childish. Hmm. Bisa ya? Oke. Apakah masih ada di bawahnya lagi? Kita lihat slide berikutnya. 9, 10 kah? 9 ada. 9 ada, Miss. Masih ada, tapi bisa ditarik. drawing, Drawing, Miss. Draw, Miss. Oke. drawing. Manga Visual karakter. Ya, drawing ya. Drawing ya. Drawing. Oke, drawing ya. Oke, yang terakhir, Because adakah 10? personality-nya. Adakah 10? Ada, Miss. Oke. Eh, apa di situ jawabannya nomor 10? Tapi Miss nggak ada lihat di sininya ya. Oke. What does the writer feel about Dinda? Apa dia jawabnya? Really glad, sangat bersyukur, Yes. Miss. Oke, good. Really, really glad. Good. Kalau punya teman seperti Dinda kan, we are really okay. I think it's enough for today. Bisa harapkan nanti sesudah belajarnya jadi bisa bergabung dengan bimbel private bahasa Inggris di bimbel ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Miss untuk webinar kali ini ya. Iya, Nah, Pak. di webinar kali ini sih kita berharap ya untuk adik-adik ya bisa memahami sedikitnya materi yang telah diberikan oleh Miss, kemudian kalian bisa belajar lagi terkait dengan English Core ya. Nah, tadi ini yang udah disampaikan oleh Miss sangat penting ya, materi-materi yang sering keluar di tes English Score di Unhan seperti itu. Nah, di bimbel kami juga ada modul khusus untuk English Score. Di sini ada materi-materi, kemudian ada soal dan pembahasan terkait dengan materi English Core mulai dari reading, mulai dari vocabulary, grammar, sampai listening. Bukan hanya soal, tetapi juga kunci jawaban dan pembahasannya juga seperti itu. Kalau misalnya kalian berminat untuk
mendapatkan modul tersebut, nanti bisa chat saja ke admin bimbel masuk Unham seperti itu. Nah, kemudian eh, mungkin terkait dengan tes IQ ya, mungkin kalian masih banyak yang bingung nih. Di Unhan itu tes IQ yang bisa digunakan untuk verifikasi berkas atau pendaftaran berkas itu yang seperti apa. Nah, kami telah kerjasama sama Biro Psikologi ya, yang sudah terdaftar di HIMPESI, Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, itu resmi dan valid untuk pendaftaran masuk Unham seperti itu. Jadi kami membuka tes IQ online di bulan Oktober, kemudian untuk pendaftarannya sampai di tanggal 19 Oktober 2025, dan untuk pelaksanaannya di tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober. Jadi nanti ada 3 hari pelaksanaannya, bebas kalian melaksanakan di hari apa, di jam berapa. Gitu. Nah, nanti tes IQ juga kami menyediakan semacam latihan tryout untuk kalian agar kalian bisa latihan dulu nih sebelum melaksanakan tes IQ resmi, biar kalian bisa evaluasi dari hasil tryout latihan tes IQ, kemudian kalian bisa belajar lagi sebelum melaksanakan tes IQ, dan diharapkan kalian mendapatkan skor minimal sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Unhan seperti itu. Nah, itu terkait dengan tes IQ online di bimbel masuk Unpad. Nah, kalau misalnya kalian berminat terkait dengan modul dan tes IQ, nanti bisa menghubungi pihak admin bimbel masuk Unpad. Gitu. Nah, untuk kalian juga yang masih kurang mengenai materi English Core, nanti bisa bergabung dengan bimbel kami. Itu juga bisa bergabung dengan Miss Ane. Mungkin Miss Ane bisa nanti dibimbing ya Miss ya untuk Iya, anak-anak ya siapa? ke depannya terkait dengan tes English Core seperti itu. Nah, dari kalian ada yang ditanyakan tidak terkait dengan materi yang sebelumnya ditanyakan oleh Miss Ane, ataupun ada pertanyaan lain terkait dengan English Core, kami buka kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Eh, aku kayak udah download English Core ya, Pak, aplikasinya. Terus saya tes itu B2 English levelnya. Itu apa possible itu lulus atau gimana, Pak? Oh iya, baik. Apa Nah, kurang sekali? berarti dapat skor berapa ya kemarin? Hmm, kurang kurangnya cuman B2, B2 Pak. ya. Iya, oke. Biasanya ketika kalian first test for di English Core ya, aplikasi di English Core itu nanti kalian sebenarnya akan tampil ya skor semua, kemudian sama levelnya kalian di mana. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, tahun ini khususnya, itu rata-rata yang skornya di atas 400 ya, yang lolos ke tahap berikutnya atau yang lolos ke tahap tes offline pusat. Namun tidak memungkinkan untuk skor di bawah ya, karena emang untuk lolos ke tahap tes offline pusat itu kalkulasi dari tes psikologi dan tes bahasa Inggris seperti itu. Jadi ya diharapkan kalian bisa maksimal di psikologi dan maksimal di bahasa Inggris, karena masih ada waktu beberapa bulan ini untuk mengejar ketertinggalan eh, tertinggalannya seperti itu. Oh iya Kak, aku mau tanya ini tentang tes psikologi. Aku dengar-dengar katanya tes psikologinya itu sekitar 5 jam. Emang selama itu ya 5 jam Nah, untuk tes psikologi tes sendiri? psikologinya sendiri itu ya sekitar 4 sampai 5 jam sih. Namun itu pun juga dikurangi dengan istirahatnya, karena emang di tes psikologi nantinya itu ada sub tes, ada beberapa subtes. Nah, di setiap subtes itu kalian bisa istirahat kalau misalkan kalian pengen minum, kalian pengen ke kamar mandi seperti itu. Nah, waktunya itu berjalan nanti ketika kalian sudah mulai
mengerjakan di subtes tersebut seperti itu. Nah, Terus emang di Bertanya Pak, bimbel iya. Masuk Unhan ini ada nggak sih eh semacam tryout gitu untuk psikologi? Ya, kami juga menyediakan paket tryout ya terkait dengan TKBE juga kami ada, kemudian psikologi juga kami ada. Nah, nanti kalau misalkan kalian berminat, nanti kami coba share ke grup umum ya, yang kalian banyak peserta yang masuk, nanti kita coba share terkait dengan paket tryoutnya itu sendiri. izin Ada, bertanya Pak. iya boleh. Eh, Tahun ini ya Pak, berdasarkan data tahun ini, kebanyakan calon pendaftar itu gagal di tahap mana ya Pak? Mungkin saya coba ini ya, coba nerangin terkait dengan jelasin terkait dengan jumlahnya kali ya. Kalau emang tahap mana yang paling banyak sih, itu semua karena keputusan dari pihak Unhanya ya. Jadi kita tidak tahu nih peserta itu emang kekurangannya di mana. Jadi itu murni emang pure keputusan dari pihak Unhanya. Namun untuk jumlahnya yang tahun ini mendaftar itu sekitar 11.000 ya, 11.000 yang mendaftar pada saat pendaftaran online. Kemudian yang lolos ke tahap tes psikologi sama TKD itu hanya 3.000, 3.000 berapa gitu, 3.000 sekian peserta. Kemudian yang lolos ke tes offline pusat hanya 1.100-an kalau tidak salah. Nanti coba kakak cek lagi antara 1.000 sama 1.100. Kemudian yang lolos ke eh, Pantukir, penentuan tahap akhir itu sekitar 670-an seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari jumlah tersebut, ya di yang paling banyak sebenarnya di pemberkasan seperti itu. Thank you Pak. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya. Buat sistem tesnya itu Kak, jadi contohnya tes bahasa Inggrisnya dulu. Terus kalau lolos di bahasa Inggris baru bisa lanjut ke tes psikotes gitu. Untuk metodenya itu ketika peserta lolos verifikasi berkas, langsung dua tes yang dilalui, yaitu psikologi terlebih dahulu, habis itu bahasa Inggris. Setelah dua Oh tes itu dilalui, baru nanti ada pengumuman untuk ke tahap tes offline pusat ke Unhan seperti itu. iya, iya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti program-program bimbel kami nanti kami coba share. Salah satunya kalian juga bisa mengikuti kursus ya dengan Ane. Kalau misalkan dirasa kalian masih kurang di bahasa Inggrisnya, bisa kalian nanti mengikuti program intensif ataupun private kursus dengan misalnya seperti itu. Nah, untuk acara selanjutnya, kakak coba undi pada 5 peserta yang beruntung mendapatkan tryout English Course seperti itu. Karena kemarin kalau sudah mendaftar, coba kakak share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke, wait, wait. Apakah sudah tampil ya layar kakak di kalian? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini Udah. khusus kepada 5 peserta yang beruntung nanti akan mendapatkan tryout bahasa Inggris English Course dari kami. Semoga kalian beruntung ya. Kita coba eh, untuk pemenang pertama, kita coba spin siapa yang dapat beruntung. Oke, ini ada atas nama Amelia Artiani Satori dari Mantiga Bogor. Apakah hadir? Apakah hadir orangnya?
Tidak tidak ada ya? Um, Oke. Kalau tidak ada berarti gugur ya. Oke. Kita coba spin lagi. Oh, oke. Atas nama Joza dari SMA Negeri 8 Hadir, hadir ya. Baik. hadir. Selamat Kak, beruntung mendapatkan tryout bahasa Inggris ya. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Kemudian kita coba spin untuk peserta yang beruntung kedua. Oke. Atas nama Niketut Ria Puspita dari SMA Negeri 1 Mesuji Raya, apakah orangnya hadir? Hmm, apakah ada orangnya hadir di webinar? Ada ya? Baik. Oke, kita batalkan untuk peserta yang beruntung. Kita coba spin lagi. Oke, ini siapa ini? Oke, atas nama Nasya, ya Jil, ada orangnya? Agak, pada tidak hadir ya? Apakah ada namanya atas nama Nasya? Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Maaf Kak, sepertinya ada, cuman nggak bisa. Oh, baik. Oke, tadi, oke, ini untuk yang ketiga ya berarti ya. Kas Kayisha dari SMA 5 Cilegon. Apakah ada? Oke, ada ya. Ya, baik. Oke. Oh, Nasya. Nasya ada, baik. Nanti kami kirimkan melalui. Kemudian yang terakhir ya ini ya. Akhir atas nama Anugrah Bratayuda. Apakah Ada. hadir? Oke, hadir ya. Baik. Ada. Baik, untuk kelima peserta yang beruntung nanti kakak coba eh, kirimkan akun tryout-nya melalui WhatsApp masing-masing. Nanti akun tryout-nya bisa kalian kerjakan mulai dari besok seperti itu. Nah, untuk agenda webinar pada malam hari ini mungkin seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi dari kakak, mungkin cukup sampai di sini. Nanti mungkin kalian bisa mengikuti ke program-program bimbel selanjutnya seperti itu. Sebelumnya, sebelum kakak tutup, apakah masih ada yang ditanyakan? Kakak Mas Cukup. mau nanya, Iya, boleh. kira-kira untuk kelas intensif di batch 3-nya bakal buka lagi nggak ya Kak? Nah, untuk kelas intensif di batch 3, kemungkinan tidak tidak ada, tetapi beda kelasnya. Mungkin kelasnya itu kelas 1 minggu atau 2 minggu secara berturut-turut seperti itu. Kalau emang intensif 1 bulan atau 2 bulan, eh, sepertinya tidak ada. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Nanti Pak, semua semua program sih kami share ya ke kalian ya. Eh, melalui grup atau melalui sosial media kami seperti itu. Baik, ada lagi sebelum kakak tutup? tidak Pak. Ya, ya. Terima kasih ya semuanya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Miss Ane yang telah Iya, Pak. mengisi webinar pada malam hari ini. Mungkin kalian juga nanti bisa ketemu dengan kakak lagi atau dengan Miss Ane lagi terkait dengan program-program selanjutnya. Oh, saya tutup. Selamat malam semuanya. Selamat Terima malam. kasih. Wow. Makasih Kak. Ya, Makasih Miss. Makasih, Thank you, Miss. Miss. Makasih Kak. Makasih, Miss. Thank you, Miss. Makasih Kak. sama-sama.